Dari Jalan M Sahaji 41 Yogyakarta, 101.3 Star FM Inspiring Sound. Assalamualaikum Star Lovers. Saya bisa memastikan bahwa saat ini Anda mungkin kondisinya kurang fit ya. Karena apa? Karena kita kemarin kan langsung di hari Lebaran Idul Fitri ya. Kita 1 bulan puasa, menahan-nahan lapar, menahan-nahan untuk makan sesuatu, atau mungkin juga bahkan kita juga menahan untuk minum sesuatu ya. Tapi begitu Lebaran, begitu Idul Fitri tiba, kayaknya kita seperti balas dendam. Ada sebagian yang seperti itu ya, nggak semua sih, tapi ada yang seperti itu ya. Akhirnya makannya tidak terkendali. Apa saja masuk ya, minuman macam-macam masuk, mulai dari yang manis-manis, minuman kaleng, minuman kemasan, dan juga makannya, waduh ini luar biasa ya. Ya, ada salah satu dari keponakan saya datang ke rumah ya. Dia bilang gini, "Oh, Om, ini adalah opor yang ke-6 yang saya makan di hari ini." Luar biasa. Ya, dan akhirnya ya seperti yang saya katakan tadi ya, banyak nih yang bermasalah dengan kolesterol yang tinggi, naik, kemudian juga ada gula darah yang mulai naik, flu juga ya. Saya juga salah satu korbannya. Tapi bukan karena saya nggak bisa mengendalikan untuk makan hidangan-hidangan Lebaran ya, tapi lebih karena ya mungkin cuaca. Tapi apapun itu, saya berharap dimanapun Anda berada saat ini, Anda dalam kondisi yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Bahkan kalau mungkin Anda sedang sakit ya, saya doakan deh moga-moga cepat sembuh ya. Yang jelas hari ini hari Selasa tanggal 16 April 2024, saya Budi Utomo kembali hadir menjumpai Anda di acara yang saya yakin Anda sudah menunggu, karena disinilah kita bisa berdiskusi. Di acara ini kita bisa ngobrol asik tentang bisnis. Ya Star Lovers, kita ketemu lagi dalam acara Fun with Business. Ya, ini tamu saya alhamdulillah sudah hadir. Saya tadi agak deg-degan nih, ini kayaknya kok Sherlocknya yang terkini masih agak jauh ya. Moga-moga bisa tepat waktu. Nah, alhamdulillah ini ya. Yang kita tunggu-tunggu ya, saya kenalkan dulu, ini ada Mas Samsudin. Assalamualaikum Mas Samsudin. Ya, oke, maaf. Ya, ini belum saya naikin. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Sanudin, Mas. Jangan diganti-ganti ya. Iya ya. Sanudin. Maaf. Saya salah baca ini ya, bukan Samsudin ya. Nanti bikin tumpeng repot. Mas Sanudin ini dari Yayasan Alfa Indonesia Yogyakarta. Alfa Indonesia Yogyakarta. Ya. Yayasan Alfa Indonesia Yogyakarta ini yayasan apa sih, Mas? Ini yayasan yang bergerak membantu anak-anak yatim piatu. Anak-anak yatim piatu. Dan juga duafa atau anak-anak yang tidak terurus oleh mungkin orang tuanya. Gitu. Terlantar lah gitu ya. Gitu. Jadi, termasuk anak-anak jalanan gitu. Iya. Jadi gitu. Kalau mungkin para pendengar melihat ada anak-anak bisa pendengar Star Lovers bisa Star Lovers ya bisa melihat ada anak-anak yang mungkin membutuhkan bantuan tempat dan pendidikan, kita bisa membersamai mereka untuk bisa sama-sama kita bantu mereka. Keren. Yayasan Alfa Indonesia ini berada di mana, Mas? Ada di Dukuh Bungsing RT 3. Dukuh Bungsing RT 3. Kelurahan Guosari, Kecamatan Pajangan, Bantul, Yogyakarta. Oke, di Bantul ya, di Pajangan ya. Pajangan. Oke, ya. Ya, sebelum kita lanjutkan ya Star Lover, seperti biasa ya, di acara Fun with Business ini ada peluang untuk Anda untuk berdiskusi, ikut berpartisipasi, boleh bertanya, boleh memberikan masukan, usul atau apapun itu. Silakan ya, seperti biasa. 0818621013 selalu menanti Anda. Dan untuk Anda yang mungkin sedang berada di mana ya, di luar kota atau mungkin ya agak susah menerima siaran kami di 101.3 FM, Anda bisa mengikuti acara ini di live streaming kami di www.starjogja.com. Dan seperti biasa, untuk Anda yang beruntung pada sore ini ya, Anda akan mendapatkan hadiah dari Alfa Indonesia. Ya, kita tidak akan bicarakan tentang yayasannya, tapi lebih ke aktivitasnya ya. Dan ternyata salah satu dari aktivitas Yayasan Alfa Indonesia ini memproduksi makanan ya, keripik. Ini yang saya pegang ya, ada keripik nangka. Kalau Anda bisa lihat ya di video, ada keripik nangka, kemudian ada apa lagi tuh? Ada keripik pisang juga, kemudian macam-macam ya.
Dan ternyata ininya udah bagus loh, ini packagingnya udah bagus, rapi dan keren juga ya. Dan ini khas Jogja ya, ada tubuhnya. Nah, ini memproduksi makanan-makanan ini apakah sebagai salah satu cara Alfa Indonesia untuk menghimpun dana atau ya mendanai sendiri, atau lebih ke bagaimana menyiapkan mereka anak-anak ini supaya suatu saat nanti bisa mandiri seperti itu? Ya, ini salah satu ikhtiar kita ya, karena sebelum-sebelumnya kita lebih menghimpun dana dari para donatur dan kali ini kami ingin kedepannya ya, mungkin saat ini kami masih juga tergantung sama donatur-donatur, tapi kedepannya selain kami juga mendidik anak-anak supaya melek ekonomi, melek UMKM bisa nanti mandiri. Nah, kita juga kedepannya pengen membangun ekonomi untuk bisa menghidupi yayasan itu sendiri. Walaupun saat ini kami memang masih juga menghimpun dari para donatur gitu. Tapi tujuan besarnya ke sana gitu. Iya, jadi bagaimana membangun mental berwirausaha ya pada anak-anak ini supaya mereka bisa hidup mandiri. Betul, ya, berusaha sendiri gitu. Keren loh ya. Tapi kenapa yang dipilih ini makanan, Mas? Produk-produk seperti ini? Karena makanan lebih banyak diminati ya. Tidak mengenal musim atau apalagi keripik, dan ini tahan lama gitu kan. Jadi bisa ya banyaklah peminatnya, intinya sih itu. Jadi kapan aja orang minat dengan makanan-makanan itu. Betul ya gitu. Ini ada apa saja nih? Keripik nangka, kemudian ada keripiknya ada 5 macam. Keripik buah ya, ada keripik nangka, keripik salak, keripik nanas, pisang sama apel. Keripik nanas yang saya belum pernah ngincipin. Kebetulan ada ini keripik nanas ya. Okay. Alhamdulillah. Karena habis lebaran ini produksinya lagi ini belum penuh gitu ya produksinya. Gitu. Kemarin sempat kewalahan. Alhamdulillah ya. Lumayan ya. Lumayan. Gitu ya, itu berkah lebaran ya. Di mana-mana orang kebanjiran order. Jadi enggak muslim, enggak non muslim semuanya ternyata menikmati ini berkah lebaran. Ya, salah satunya adalah Alfa Indonesia ini juga ya. Oke. Nah, memilih keripik-keripik seperti ini, apakah bahan baku ini tersedia cukup di daerah itu atau harus mendatangkan dari daerah lain juga? Apel misalnya? Ya, kita kerjasama dengan teman-teman UMKM yang lainnya. Jadi kita tidak berdiri sendiri juga, tapi kita juga berkolaborasi dengan teman-teman UMKM yang lain juga. Gitu. Karena kalau kita sendiri, ini sebetulnya kita masih belajar sih, Mas. Gitu. Jadi baru beberapa bulan ini kita masuk ke dunia UMKM ini untuk mempersiapkan anak-anak juga yang sudah dewasa, yang sudah SMA sekarang. Nanti harapannya setelah lulus SMA bisa kuliah sambil bekerja berwirausaha. Jadi mereka tidak mencari pekerjaan di tempat lain gitu, tapi sambil kuliah bisa sambil minimal memasarkan produknya gitu. Jadi seperti itu. Iya. Kalau nangka mungkin lo gampang ya ditemuin di daerah situ. Nangka, kemudian yang apa lagi? Pisang, salak banyak. Salak tinggal apel yang memang salak tinggal ke utara dikit ya, di Sleman. Nah, ini apel, ini datangnya dari mana apelnya? Apelnya apel Malang sih. Apel Malang. Jadi bukan yang impor-impor itu ya? Bukan, asli Indonesia. Bagus lah. Jadi ini bahan baku ini benar-benar 100% asli Indonesia. Oke. Kalau nanas dari mana, Mas? Kalau nanasnya masih ada sebagian dari Pemalang gitu ya. Nanas Pemalang enak-enak ya. Nanas madu. Nanas madu. Ini juga nanas madu ya? Iya. Wih, keren. Jadi sangat menarik, silahkan dicoba untuk Star Lovers ya. Kalau belum mencoba. Ya, ini dia Star Lovers ya. Jadi unik ya bahwa produk-produk ini benar-benar menggunakan bahan baku yang asli dari Indonesia ya. Ya, apelnya pun bukan apel import ya, tapi apel dari Indonesia juga. Nangka ya, ini nangka khas banget ya. Indonesia banget. Dan ini tanpa pemanis, tanpa gula. Jadi ini manisnya alami dari buah itu sendiri. Gitu ya, tanpa gula sama sekali. Tanpa gula sama sekali. Oke, ya bagus ya. Jadi benar-benar ini asli ya, asli rasa dari tanpa ditambahi pemanis, apapun pemanis buatan ataupun gula gitu. Nah, Mas, kan gini ya, makanan banyak. Misalnya keripik, saya membayangkan proses produksi untuk membuat keripik dibanding dengan keripik-keripik lain kan. Misalnya kayak keripik tempe yang mungkin proses produksinya gampang
gampang gitu ya. Ya nggak gampang sih, maksudnya nggak terlalu ribet lah. Ya. Atau keripik apa lagi yang biasanya emping misalnya kan termasuk yang itu kan gampang. Ini keripik buah loh ya. Bayangan saya kan buah itu sesuatu yang basah. Tiba-tiba harus menjadi keripik ya. Tentunya itu diperlukan alat khusus dong. Gitu. Ya. Jadi untuk keripik nangka sendiri itu dari 16 kilo nangka yang basah itu untuk menghasilkan 1 kilo nangka, keripik nangka itu membutuhkan 16 kilo. 16 kilo cuma jadi 1 kilo. 1 kilo, iya. Wow, jadi itu yang hilang 15 kilo sendiri. Jadi kemudian ini prosesnya masih penggorengan. Setelah itu ada mesin pengeringnya sendiri supaya dia bisa benar-benar tuntas keringnya gitu. Sehingga ini tahan lama. Kayak pakai spinner gitu ya? Ya, jadi tidak tanpa pengawet juga ini. Tanpa pengawet. Jadi aman. Jadi ini benar-benar prosesnya cuma seperti itu aja ya? Iya, dari penggorengan atau mesin pengering itu. Ya, mesin pengering sampai dikemasi. Oh gitu. Jadi apakah sesederhana itu Mas? Jadi misalnya nangka nih dikupas gitu ya. Kemudian diambil buahnya. Perlu jemur atau gitu enggak? Enggak. Oh gitu. Jadi langsung digoreng. Bayangan saya tuh harus diambil dulu satu-satu. Kalau apel bayangan saya kan dipotong-potong diiris tipis-tipis itu, kemudian dikeringkan dulu bayangan saya gitu. Dijemur misalnya beberapa hari baru digoreng. Oh enggak ya ternyata. Oh gitu. Kalau dijemur dulu nanti ada beresiko jamur-jamur gitu gitu ya. Nah, ilmu ini dari mana ini? Sebetulnya dari teman-teman juga. Jadi saya meminta tolong teman-teman untuk gimana caranya yayasan ini punya satu produk yang bisa kita jual keluar dan juga sebagai alat anak-anak untuk berwirausaha gitu. Dan akhirnya alhamdulillah dari teman-teman merespon kami dan mereka yang sudah produksi duluan membantu kita untuk juga untuk bisa berproduksi. Gitu. Jadi sebetulnya kita awam sih ya, tapi karena kita punya niat pemain baru lah istilahnya gitu ya, pemain baru, new player. Jadi pemain baru yang baru terjun di situ, tapi ya karena ini memang tujuannya mulia ya. Bagaimana supaya anak-anak yang berada di panti ini bisa berkembang menjadi punya pribadi yang mandiri, punya mental berwira swasta, wirausaha. Kemudian juga mereka bisa yayasan sendiri tidak terlalu tergantung pada donatur gitu. Gimana pun juga kan kita ketar-ketir juga ya donatur itu. Kalau kalau enggak gimana? Sedangkan kebutuhan anak-anak tiap hari harus ada gitu ya. Kita juga yayasan kita ada program juga pembangunan, jadi kita memang lagi banyak hal yang kita butuhkan sehingga kita harus mulai dari sekarang membangun itu supaya kedepannya memang kita bisa mandiri. Iya. Yang terlibat dalam proses produksi ini 100% anak-anak di sana atau mungkin ada juga tenaga kerja dari lain dari luar maksudnya? Kita masih kerjasama sama teman saya itu. Jadi anak-anak saat ini ya sambil dibelajarin karena anak-anak masih sekolah ya. Jadi anak-anak yang tinggal di sana itu mulai dari TK sampai yang paling besar sekarang kelas 3 SMA. Jadi mereka semuanya masih sekolah. Dan di luar sekolah juga mereka masih ada kegiatan mengaji, belajar dan lain. Jadi sekali waktu sih sebenarnya dia atau anak-anak ini membantu dalam hal itu. Gitu. Ya, jadi belum 100% anak-anak bisa terlibat ya karena mereka masih belajar juga, kegiatan ekstrakurikuler juga banyak, belum lagi ngajinya. Ya lumayan bagus loh itu ya. Gitu. Anak sekolah sekarang kan pulangnya sore-sore itu. Betul ya, SD aja sekarang udah sampai sore gitu. Oh gitu, jadi mereka belum terlibat, tapi sudah dikenalkan ya. Misalnya bantu-bantu ngupasin lah, yang paling ringan-ringan dulu gitu. Ringan seperti itu. Ngupasin dulu, misalnya nangka dikupasin, diambil itu gitu ya. Jadi belum yang berat-berat sampai ke proses. Nanti kalau mereka mungkin sudah sekolahnya ada yang sudah selesai, mungkin mereka akan. Tapi biasanya kita kuliahkan sih nanti sambil kuliah sambil mereka bisa membantu. Tapi minimal mereka memasarkan, bisa di sekolah mereka masarin ke teman-teman. Nah itu ya unik ya. Jadi ketika mereka sekolah, saya seneng loh ada anak-anak kayak gitu gini. Saya dulu waktu kecil jualan pensil juga warna. Itu. Jadi keren loh itu. Jadi mereka ya minimal buat uang sakunya. Gitu. Jadi juga harus melatih anak-anak ya supaya punya
semacam pengalaman memasarkan gitu ya, Iya. minimal di teman-teman sendiri gitu. Jadi anak-anak bawa gitu ya. Minimal Dari- itu dulu teman-temannya mereka dulu. Ya kan? Gitu. Di posting juga. Gitu Ya kan. betul ya. Kan mereka sudah mengenal medsos juga kan ya. Yang besar-besar itu, Iya, iya. yang anak SMA gitu. Itu Minimal dari mereka belajar tentang pemasarannya sebelum produksinya, karena Oke. waktunya mereka juga belum ada. Ya untuk- terbatas ya karena mereka harus belajar ya, lebih banyak untuk belajar sehingga ya oke lah. Tapi lumayan loh itu, maksudnya sudah karena sekarang ada medsos ya. Iya. Jadi pemasarannya mungkin bisa lebih luas gitu. Nah, dalam waktu yang singkat ini pemasaran udah kemana aja Mas? Ini kan terbilang dalam waktu yang relatif singkat ya, Iya. hitung. Maksudnya mulainya kan baru-baru aja. Tapi udah sampai kemana nih pemasarannya? Jadi teman-teman relawan juga ikut memasarkan. Jadi Nah. kita membuka gerai-gerai di pasar gitu. Oh gitu ya? Di pasar kita yang sudah masuk di pasar-pasar kabupaten seperti Bantul, Sleman, Kulon Progo. Jadi kita juga buka gerai-gerai di situ. Dan juga ada di stand di bandara. Itu. Keren Jadi ya, langsung Star ke Lovers bandara. yang- Ya lu para pemudik. Kalau misalnya Anda naik pesawat nih untuk kembali ke tempat kerja atau ya kembali ke Ya. tujuan lagi ya, mungkin harus meninggalkan Yogyakarta dan Anda naik pesawat nih, ya coba nanti kalau sampai ke YIA lihat dulu di apa namanya itu Mas? di stand UMKM di Malioboro. Iya, Di stand Malioboro ya. Hmm. Gitu ya. Teras Malioboro atau apa namanya? Saya Iya, lupa. Teras Bukan. Malioboro ya. Nama bukan Teras Malioboro itu yang di Malioboro dong. Bukan? Atau Malioboro Mini atau bukan? Apa? Lupa saya namanya. Stand UMKM Malioboro di situ. Oh gitu ya, stand UMKM Malioboro. Ya, silakan ya dicari-cari dong, lihat-lihat gitu Ya, loh. di Nih, kalau ada kemasannya seperti ini. Itu ya, bisa dong buat oleh-oleh gitu. Bisa. Ya, jadi Anda punya dua keuntungan ya. Di satu sisi Anda menikmati apa ya namanya? Makanan. Saya nggak bilang ini khas Jogja, tapi makanan dari Jogja lah paling nggak ya. Iya. Kalau khas Jogja tuh kayaknya mengklaim ya, wah ini. Tapi makanan dari Jogja, tapi juga Anda sudah berbagi untuk membantu anak-anak di Yayasan Iya. Alfa Indonesia. Oh keren tuh Mas. Ya karena ternyata tangannya banyak gitu ya, artinya kan banyak yang memasarkan ya, Iya. para relawan juga. Saya udah membayangkan nih pasti pemasarannya menjadi jauh lebih Iya. luas dong gitu. apalagi sekarang Star Lovers kan pada tahu ya. Nah, gitu. Betul ya. Oke. Nah, ini kan mulainya barusan ya. Nah, sudah apa ya? Sudah mulai apa semacam ada semacam minimal produksi dalam satu hari atau gimana cara menghitungnya ini? Atau dalam satu bulan bisa menghasilkan berapa pack misalnya gitu untuk keripik-keripik Ya ini? mungkin baru hitungannya minggu ya. Oh minggu. Minggu ya kita baru ya 100-an inilah, belum banyak sih. 100 pack 100 pack. 100 pack 100 pack tuh banyak loh Mas. Ini apa dikemas dalam kemasan pouch ini berapa gram sih? 75 gram. 75 gram. Tapi kalau ada yang mesen bisa 1 kilo, setengah kilo, itu pun kita dilayani. dilayani. Oh jadi semacam harganya yang, lebih murah kalau oh yang curah gitu ya? kiloan gitu ya. Oh gitu. Hmm. Ya. Jadi ada yang kemasan 75 gram ini. Iya. Tapi juga Star Lovers kalau mungkin Anda pengen mengemasi sendiri, siapa tahu ya dia pengen Iya, menjual kembali gitu. boleh. Ada juga disediakan yang curah ya istilahnya. Oke, curah dan Anda bisa mengemasinya. 100 pack kira-kira 1 minggu ya. Iya. Berarti kalau 1 bulan kan udah sekitar 400 ya. 400 kali 75 gram tuh jadinya berapa kira-kira, berapa kilo ya? Satu kilonya itu kan jadi kurang lebih 15 ya. 15 pack ini. Oh ya banyak dong berarti mah. Ya. Ya kalau 15 kalau 100 kan berarti udah berapa? Sudah 7 kiloan ya. Ya. 7 kilo gitu ya. Ya banyak itu. Atau lebih malah gitu ya. Ya. Lebih dong. Namanya dagang kadang lebih kadang kurang. Oh gitu ya. Tapi saya salut bahwa ternyata
dari dari kemauan untuk berdikari ini justru memunculkan mental-mental untuk berwirausaha. Sebenarnya bukan keripik aja sih Mas. Jadi, apa aja sih produknya apa aja? Jadi ada susu kurma. Ya. Ada keripiknya juga, ada keripik jamur juga sebetulnya. Kebetulan ini lagi produksinya belum mulai ya karena masih suasana Lebaran. Iya. Ada juga bakpia gitu. Bakpia belum kita kemas secara kemasan yang ini ya, masih bungkusan. Nanti kedepannya akan kita kemas lebih menarik lagi. Iya, tentu saja ya. Masih belajar lah gitu. Oke, ya. Untuk masalah legalitasnya sudah terpenuhi atau belum Mas? Ya, untuk legalitas kita masih nginduk sama temen kita gitu. Jadi ya sambil berjalan lah. Betul. Gitu. Karena kalau kita nunggu legalitas pribadi, kalau secara kelembagaan kita legalitasnya sudah aman ya, tapi secara produksi memang kita masih menginduk ke teman kita ini. Gitu ya. Tapi suatu saat nanti dong, misalnya kayak PIRT. Produksinya sudah ini gitu betul kan. Gitu ya. Tapi tentu saja harus ke sana juga ya. Supaya tetap profesional dong. Iya, gitu. karena ini kan produksinya masih di tempat teman kita ini ya kan. Nanti kalau sudah bergeser ke yayasan kita sambil ngurus sini. Betul, ya. Nah, ada perhatian dari dinas-dinas terkait kah? Misalnya dinas perindustrian dan perdagangan, dinas koperasi, semacamnya gitu? Ya saat ini belum ya, karena kita juga belum Klonwun. Mungkin nanti setelah ini dari Star Lovers nanti ada teman-teman dari dinas-dinas bisa memberikan kita arahan bagaimana supaya kita bisa bekerja sama. Iya, gitu. Tentu saja ya. Ini ada banyak di UMKM sebenarnya yang ikut mendengarkan di sini gitu ya. Nah, untuk teman-teman UMKM yang lainnya juga mungkin, karena kita kan punya stand di bandara ya, jadi mungkin bisa juga ikut menitipkan produk-produknya di sana gitu. Atau bagi teman-teman UMKM yang bersedia juga untuk memberikan kita satu ilmu baru mungkin untuk kami dan juga untuk anak-anak untuk bisa memproduksi produk-produk yang lain, atau mungkin anak-anak bisa mempasarkan produk-produknya, dengan senang hati kami juga bersedia untuk juga bekerja sama dengan teman-teman UMKM yang lainnya. Kita siap belajarlah dengan para suhu UMKM gitu. Ya, merendani. Kita masih cupu ini. Belum suhu ya. Belum suhu. Kirain suhu, ternyata cupu. Anak-anak suka ngomong gitu. Tapi ini meskipun cupu tapi hasilnya sudah suhu loh. Karena udah bagus nih. Saya lihat kemasannya udah bagus nih. Kemasan bagus. Rasa saya harus mencicipi. Saya belum berani untuk mengatakan sebelum saya mencicipi. Star Lover, izinkan saya untuk mengincipin dulu ya. Nanti di sesi kedua kita akan sambung lagi nih diskusinya. Kita istirahat sejenak ya Mas ya. Kita akan kembali Star Lovers. Silakan Anda yang belum mengirimkan pertanyaan atau sarannya ya, 0818621013 menanti Anda. Kita akan kembali sesudah beberapa yang mau lewat berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Fun with Business. Ya, masih bersama saya Budi Utomo dan juga tamu istimewa saya Mas Sanudin. Nggak keliru kan? Iya, aman. Di acara Fun with Business. Ya, Star Lovers, ada banyak pertanyaan yang sudah masuk nih. Tapi sebelum kita menjawab ya, saya tergelitik nih dengan ide yayasan ini ya. Jadi ternyata ini tidak melulu masalah bisnis ya. Tapi justru tujuan utamanya adalah bagaimana yayasan ini bisa menghidupi diri sendiri ya, gitulah. Goalnya di kesana ya. Betul. Meskipun sekarang ada donatur yang membantu, tapi kan nggak mungkin dong tergantung itu terus kan gitu ya. Kedepannya gitu. Ya, dan ini sebenarnya yayasan ini bergeraknya di bidang apa saja Mas? Apakah khusus untuk yang tadi sudah dibicarakan atau mungkin ada sesuatu yang lain yang bisa juga dilakukan yayasan ini? Ya, jadi kita memang terutama kita memang memberdayakan anak-anak yatim piatu dan duafa, karena kami latar belakang kami awalnya dari komunitas biasa, kemudian kita melegalkan aktivitas ekonomi kita, aktivitas sosial kita menjadi sebuah yayasan yang kemudian bergerak dengan tujuan kita membantu anak-anak yang terlantar, membantu anak-anak yatim ya terutama, karena ada salah satu surat yang menggugah kami ya, surat Quran itu, yaitu
surat Al-Maun ya kalau teman-teman Muslim membaca itu, yang kurang lebih artinya gini lah. Tahukah engkau siapakah yang mendustakan agama gitu kan. Kemudian ayat berikutnya yaitu yang menghadikan anak yatim. Jadi menghadikan anak yatim itu bagi kami itu bukan hanya membentak ya, tapi membiarkan mereka menghadapi kerasnya kehidupan sendirian itu adalah bagian dari menghadik anak yatim. Jadi kami takut jangan sampai sholat kita, puasa kita, haji kita itu menjadi sebuah pendustaan karena kita membiarkan anak-anak yatim ini menghadapi kehidupan yang keras sendirian. Jadi kami mengajak teman-teman yang sudah bersama-sama kami untuk ayo sebisa mungkin kita bantu mereka supaya kita tidak jadi pendusta-pendusta agama. Masya Allah, luar biasa ya. Ya karena juga Yayasan Alfa Indonesia ini kan tidak ada semacam donatur tetap yang besar yang biasanya gitu ya. Seperti juga mungkin di yayasan-yayasan yang lain. Ini benar-benar murni dari teman-teman sendiri. Teman-teman komunitas. Ya komunitas yang mungkin secara secara ekonomi, sosial ekonominya mungkin hampir sama gitu ya. Berjuang bersama-sama gitu. Jadi kita yayasan yang berbeda dengan yayasan-yayasan yang lain. Kalau yayasan yang lain kan mungkin punya Pak Haji ini, Pak Jenderal ini yang siap memenuhi kebutuhan minimal kebutuhan harian buat makannya gitu. Jadi di tempat kami memang bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan mereka, dan kami yakin sih bahwa sebetulnya ketika kita membantu mereka, bukan mereka yang kita bantu, tapi justru mereka yang membantu kita. Gitu. Ya, mereka membuka ladang-ladang pahala buat kita. Gitu. Iya, luar biasa Mas ya. Ya Mas, ini udah banyak nih pertanyaan yang masuk ya, kita jawab dulu. Mas. Yang pertama saya sapa ada Mbak Emil ya. Mbak Emil ini dari Oase Ecoprint. Lalu Mbak Emil apa kabar ya? Yang Selasa kemarin beliau ini jadi narasumber di sini. Oh iya. Mbak Emil apa kabar ya? Moga-moga tetap sukses untuk Oase Ecoprint-nya ya. Ya ditunggu nih endorsement-nya. Oke. Ya, kemudian juga ada yang pertama ini, langsung nih ada pertanyaan yang sudah masuk dari sebentar. Ini dari Ibu Trihastuti. Ibu Trihastuti ini berasal dari Purworejo. Jauh kan? Ya. Assalamualaikum Mbak Bu Trihastuti. Ya, selamat sore, assalamualaikum Bu Trihastuti. Yayasan Alfa sudah berapa tahun berdiri dan sudah berapa anak asuh yang telah berhasil mandiri? Oke. Jadi Yayasan Alfa Indonesia itu sebetulnya ada di beberapa kota, tepatnya ada di 12 kota di Indonesia. Oh gitu. Jadi Yayasan Alfa Indonesia ini menampung para aktivis sosial yang memang fokus di anak-anak yatim piatu dan duafa. Kalau Yayasan Alfa Indonesia Jogja sendiri dari tahun 2016. Awalnya kita punya ngontrak di salah satu rumah di daerah Palihan gitu. Nah kemudian alhamdulillah kita mendapatkan tanah wakaf di daerah Bungsing ini yang luasnya 3.800. Langsung ya? Langsung 3.800. Iya alhamdulillah. Jadi ada seorang seniman gitu, seniman pelukis yang beliau kemudian mewakafkan tanahnya di daerah situ untuk kegiatan kami yang waktu itu kegiatan kami masih ada di sebuah rumah petakan di daerah Palian gitu. Dan di tahun 2019 kita beralih ke daerah Bungsing ini. Nah kemudian untuk khusus di Alfa Indonesia Yogyakarta sendiri ada 70 anak yatim piatu dan duafa yang kita bantu tiap bulannya. Namun saat ini yang baru tinggal di asrama sendiri baru ada 20 anak. Karena tempatnya kita masih tahap membangun. Jadi yang baru kita punya itu asrama putri pendopo untuk kegiatan belajar mengajar dan mengaji. Dan saat ini kami memang sedang pembangunan untuk asrama putranya supaya anak-anak yang lain bisa segera tinggal di yayasan, bisa kita pantau lebih khusus karena ketika mereka di luar yayasan itu memang pemantauannya
berbeda dengan yang ada di yayasan itu. Jadi gitu. Jadi ada yang di Jogja sendiri ya, karena ada juga yang di Semarang, ada juga yang di Solo, ada juga yang di Jakarta dan lain-lain. Untuk di Jogja sendiri seperti itu. 2016 ya. 2016, ada 70 anak asuh sekarang, tapi yang tinggal di asrama baru 20. Gitu Putri Hastuti, terima kasih ya untuk atensinya. Ini jauh-jauh loh ini dari Purworejo. Dari Ibu Astri Hastuti kita menuju ke Ibu Amayati ya. Ibu Amayati, selamat sore Mas Budi dan Mas Sanudin. Saya Ibu Ama di Jalan DI Panjaitan. Mau bertanya, untuk mendapatkan produk keripiknya tadi di mana ya? Kenapa dulu memilih keripik untuk diproduksi? Varian yang paling laris apa? Banyak sekali pertanyaannya. Apakah bisa terbuka untuk reseller juga? Oke. Dengan Ibu siapa? Ibu Amayati. Ibu Amayati, selamat sore Ibu. Ya, pertama untuk mendapatkannya bisa datang langsung ke asrama biar sekaligus nengokin anak-anaknya. Gitu dong, keren itu ya. Sambil silaturahim di sana. Kalau Ibu masih daerah Jogja bisa kita antar. Dan kalau lebih mantapnya sih datang ke sana ya, biar lihat langsung anak-anak. Betul ya. Gitu. Kalau masih daerah Jogja Bu. Iya. Kalau misalnya di luar ya bisa kita kirim-kirim gitu. Kenapa keripik? Karena yang baru mau mengajari kita tentang UMKM, teman-teman yang memproduksi keripik gitu loh. Jadi Yayasan Alfa Indonesia ini bekerja sama dengan teman-teman UMKM ya untuk produksi ini. Dan ini terbuka loh untuk teman-teman UMKM yang lain yang mungkin punya minat untuk ikut membantu ya pengembangan Yayasan Alfa Indonesia ini, bisa loh menyumbangkan ilmunya gitu ya. Ya seperti tadi saya sebutkan ya Mbak Emil ya, Mbak Emil ini dari Oase Ecoprint ya, mungkin bisa ya suatu saat nanti juga memproduksi Ecoprint gitu ya. Nah, gitu. Moga-moga Mbak Emil mendengarkan ya. Gitu ya, jadi bisa bekerja sama melatih anak-anak untuk bisa belajar memproduksi kain-kain Ecoprint. Keren loh hasilnya. Ya, ini juga saya lupa ya, Mbak Emil ini juga juga ikut memajang produknya di YIA juga. Mungkin tetanggaan sama. Tetanggaan Mas Sanudin. Gitu ya. Nah, untuk reseller bisa nanti saya tinggalkan kontaknya di sini sama Mas Budi. Iya. Bisa disebutin kok, nggak apa-apa. Disebutin nomornya berapa? Oke, 0856 4330 2558. Ya, diulangi mungkin pelan-pelan supaya bisa dicatat. 0856 4330 2558. Iya. Varian yang paling laris apa nih? Varian paling laris nih keripik nangka ya. Iya sih. Paling laris. Ya, ketika tadi beberapa iklan yang jalan melewati saya. Saya punya kesempatan untuk mencicipi keripik nangka. Jadi ketika saya membuka stoplessnya ini Star Lovers ya, langsung aromanya nangka tuh gitu ya. Harum sekali ya. Dan ketika saya mencicipi ternyata rasanya ya benar-benar nangka. Artinya manisnya itu manis nangka, bukan manis kayak gula gitu ya. Karena ini memang tidak ada bahan pengawet sama sekali, dan ini tidak ada penguat rasa seperti itu yang nggak ada ya. Semacam essence gitu nggak asal supaya baunya benar-benar nangka. Tadi ini benar harumnya itu harum nangka asli ya. Bukan abal-abal. Gitu ya. Jadi yang paling laris ini ya Mas ya? Ya, paling laris nangka. Oke, ya yang paling laris nangka ini Ibu Ama ya, Ibu Amayati. Oke, terima kasih Ibu Amayati. Yang sekarang kita menuju dari Ibu Amayati, kita menuju ke Kasihan Bantul. Iya, wah deket ini. Iya, di Kasihan Bantul ada Ibu Tumino. Assalamualaikum Mas Budi dan Mas Sanudin. Saya ingin tanya, ada berapa macam pilihan aneka keripik yang tersedia? Oke, untuk keripik buahnya ada 5 macam. Ada keripik nangka, salak, nanas, pisang, dan apel. Dan juga ada keripik jamur juga sebetulnya. Keripik jamur juga gitu ya. Itu jadi banyak kok pilihannya gitu loh. Di mana bisa mendapatkan produk aneka keripik ini? Ya, sekali lagi bisa langsung datang ke daerah Dukuh Pungsing di yayasan biar sekaligus nengokin anak-anaknya. Ya, Bu Tumino kan di daerah Kasihan kan tinggal ke selatan dikit. 10 menit lah. Nah, Bu Tumino sekali-kali dong dikunjungi mereka ya, atau berkali-kali juga boleh. Ya, atau nanti bisa kontak-kontakan tadi di betul ya, bisa kontak langsung dengan tadi ya, nomor yang tadi udah disebutin sama Mas Sanudin ya.
Jadi bisa datang langsung ke sana, Ya. bisa ya melihat kegiatan anak-anak juga di sana dan juga bisa berbelanja di sana Iya, tentu saja. betul. Tapi kalau misalnya agak jauh juga bisa kok ini Siap. delivery kok ya, Iya, dikirim oke. bisa gitu. Kemudian juga di Kalau pas saya di Jogja saya anterin Bu biar kita Nah. bisa silaturahim. nah tuh Biar saya kan. juga bisa belajar. Mungkin Oh. Bu Tumino punya ide-ide yang lain tentang pemasaran dan lain-lainnya kan bisa Nah, jadi Mas Budi ya. bisa jadi Bu Tumino ikut membantu memasarkan iya. gitu ya. Jadi tidak hanya sebagai konsumen tapi juga sebagai reseller atau apalah pokoknya marketer atau apalah Duta ya. lah ya, duta. Gitu ya. Ya. Terus tahan berapa lama nih produk-produk aneka keripik ini? Ini keripik ini 1 tahun. Wow, 1 tahun ya. Kalau di kemasan ini ya, Ya. kalau di kemasan ini karena tapi kalau udah kebuka ya sebentar, paling 1 hari juga dia udah melempem. Gitu. Jadi harus ditutup ya. Ya, kalau Misalnya- toplesnya rapet Ya, gitu. jadi ini karena kemasan pouch ya, di sini sudah ada ininya ya, untuk apa? Clippernya ya. Clipnya. Ya, clippernya ini jadi habis makan ditutup kembali supaya tidak cepat melempem karena ini Iya. memang benar-benar tidak ada apa bahan-bahan yang membuat crispy-nya bisa bertahan lama. Iya. Ini benar-benar digoreng ya. Kemudian cuma dikeringkan dengan spinner ya. Jadi benar-benar natural lah, alami gitu ya. Jadi sesudah misalnya buka dan nggak habis saat itu ya ditutup nih. Atau kalau masukin toples yang rapat yang lah rapet. gitu. Makanya kita kemasannya kan nggak terlalu banyak kan 75 gram supaya satu Cepet kali. habis. Iya, oke. Terima kasih Ibu Tumino yang ada di Kasihan Kasihan. Bantul ya. Dari Deket. Ibu Tumino kita menuju ke Mas Bayu Ardi ya. Selamat sore Mas Budi Utomo dan Mas Mas Sanudin ya. Apakah bisa beli kiloan? Bisa. Tadi udah disampaikan jadi bisa kiloan, bisa setengah kilo ada nanti kita semacam curahnya gitu kan. Bisa Bu. Iya, Mas ini ya. Mas ya bisa Mas. Harganya di kisaran berapa? Mungkin ya. Ya kalau yang keripik karena yang paling laris ini keripik nangka ya. Iya, Keripik iya. nangka itu di 1 kilonya di kisaran 160. 1 kilo Kalau 160 kiloannya, ya. ya. Tapi kalau yang pouch ini, Pouch ini- dengan kemasan 75 gram ini, Malah ini lebih mahal jatuhnya ya. Jadi 25.000 karena Ya. mungkin karena ada biaya kemasannya juga ya kan, betul ya, 25.000 ya. Ini 25.000 itu harga di konsumen ya. Ya harga konsumen itu sudah termasuk sedekah loh Mas ya. Oh, Jadi gitu. itu nanti ada keuntungannya, ada sebagian yang kita gunakan untuk pembangunan asrama yang sedang kita bangun. Keren ya, Masya Allah luar biasa. Ya jadi ini ya Star Lovers ya. Jadi kalau Anda membeli keripik nangka dari UMKM Alfa Indonesia ini, ada 2 keuntungan yang bisa Anda dapatkan ya. Anda mendapatkan produk yang memang enak ya. Saya udah ngincipin kok tadi, enak bener. Dan Anda juga sudah berpartisipasi untuk pembangunan asrama Alfa Yayasan Alfa Indonesia. Jadi ini. ada 2. Jadi Anda sudah menginfakkan juga. Jadi sebetulnya 100% keuntungannya itu digunakan untuk kegiatan-kegiatan anak-anak. Jadi tadi sebagian untuk pembangunan, sebagian lagi kan untuk uang Modal saku kan, mereka dan lain-lainnya. Dan juga tentu saja untuk memutar modal ya, nggak mungkin dong semuanya habis. Iya. Nanti nggak bisa produksi lagi dong. Kalau itu kan modal, kalau keuntungannya kita Iya. memang gunakan untuk Oke. Keuntungannya. Jadi keuntungannya benar-benar ini untuk kegiatan yayasan ya, untuk pembangunan dan juga untuk operasional sehari-hari anak-anak ya, untuk makan. Luar biasa ya. Saya tersentuh nih. Kalau yang jualan anak-anak kan buat uang saku mereka ya kan keuntungannya. Iya, keren loh. Untuk rumah produksinya di mana? Untuk rumah produksinya saat ini masih ada di Sleman ya, belum di Bantul sendiri. Iya, Nanti iya. kita masih bekerja sama dengan teman Iya. kita di daerah Sleman. Iya, iya. Karena kita belum punya tempat untuk memproduksi di yayasan sendiri. Jadi nanti teman-teman Star Lover yang ingin lihat langsung di Alfa Indonesia Yogyakarta bisa langsung datang ke daerah Bungsing sana, lihat kondisinya. Siapa tahu juga teman-teman UMKM dan yang lain-lainnya, kita bisa membangun rumah produksi di situ. Iya, gitu ya Mas Bayu Ardi. Ayo dong Mas, sempatkan dong dari Mantri Jeron menuju ke Bungsing Ya, ya. kalau mau Jogja lah masih Gua dekat lah ya. Sari.
lebih tepatnya deket LP Pajangan gitu. Iya. Jadi bisa naiknya bisa lewat ini ya. Kasihan. Kasihan Kasongan ke barat sedikit kemudian naik ke utara ke selatan tuh ya. Ya, jadi lewat Krebet bisa. Lewat lampu merah Kasihan lurus terus. Bisa Puncak juga. Bibis, ya kan? Bisa. Atau lewat Bantul juga bisa. Banyak jalan. Gitu ya. Jadi silakan ya Mas Bayu kalau misalnya sempat ya bisa dong main-main ke sana ya, lihat juga kegiatan anak-anak seperti apa. Dan juga tentu saja bisa berbelanja juga. Ya, rata-rata 25.000 itu untuk semuanya. Ya, kalau keripiknya 25.000. Semuanya sama ya. Semuanya sama, kita bikin sama. Oke, ya. Terima kasih Mas Bayu Ardi di Mantri Jeron ya. Dari Mas Bayu Ardi di Mantri Jeron, kita menuju ke Imogiri nih. Ya. Di Imogiri ada Ibu Uswatun Hasanah namanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Budi dan Mas narasumber. Apakah ada planning untuk menambah varian buah, misalnya musim buah mangga bisa ditambah mangga gitu? Rencana nanti pengen sih ke depan, tapi kita fokus di 5 ini dulu sampai kita punya rumah produksi sendiri di yayasan gitu. Nanti setelah kita punya rumah produksi sendiri, ke depannya kita akan menambah varian-varian yang lain. Iya ya, mangga, musim mangga. Yang nggak susah ini kalau musim semangka. Keripik semangka habis. Itu ya. Insya Allah Bu ya, seperti itu. Tadi nggak bisa stay full. Oh ya nggak apa-apa. Ini minta di share dong IG-nya. Oke, IG-nya Mas. IG. Oh ini juga pertanyaan dari Mas Bayu Ardi tadi. Ada sosmednya nggak? Ada. Ya. Yai Jogja ya. Jadi IG-nya Yai Jogja. Apa? YAI Jogja. Ya. Disambung atau gimana? Ya, disambung. @YAI Jogja disambung ya, Mas Bayu Ardi dan juga Ibu Uswatun ya. Kemudian ada itu di apanya? Di IG-nya. Ada Facebook-nya juga mungkin? Facebook-nya ada, sama juga Yai Yogyakarta. Kalau ya Facebook-nya Yai Yogyakarta. Oke, di Facebook ya bisa coba cari YAI Yogyakarta, bukan Jogja ya, Yogyakarta pakai Y ya. Yogyakarta. Silakan ya dibuka-buka, dilihat-lihat. Mau lihat kegiatannya di YouTube juga ada. Oh ya, oke, ada saluran YouTube Jogja Official. Alfa Jogja. Alfa itu tulisannya ALPHA ya, Alfa Jogja Official. Ada di YouTube loh. Jadi kalau pengen lihat suasananya di sana, bisa dilihat di YouTube-nya. Iya. Kemudian nomor WA-nya minta lagi nih. Oke. Ya 0856 4330 2558. Iya. Oke, gitu ya Bu Tri Hastuti. Bu Uswatun Hasanah, maaf. Bu Uswatun Hasanah kayaknya sudah semua ya, saya aja bentar saya cari. Iya, sudah. Oke. Ya, Mas, apa sih rencana-rencana yang mungkin segera mau dilaksanakan oleh Yayasan Alfa Indonesia ini, yang mungkin juga Starlover yang mendengarkan acara ini mungkin bisa ikut berpartisipasi lah. Partisipasi kan macam-macam. Mungkin bisa jadi mereka pengen menyumbang. Oh, saya mau sumbang ini juga, atau memberikan saran atau apapun, atau mungkin mengajak bekerja sama seperti tadi ya, memproduksi atau mungkin melatih anak-anak dan lain-lain. Apa ini? Ya, jadi kegiatan kita di Yayasan Alfa Indonesia Yogyakarta itu kemarin di bulan Ramadan kita full ya, buka puasa bersama di setiap harinya di Yayasan Alfa Indonesia, dan juga sahur bersama. Nah, di luar Ramadan itu kita juga ada buka puasa Senin Kamis. Jadi teman-teman Star Lovers yang masih ingin menikmati suasana Ramadan di luar Ramadan bisa datang ke tempat kami. Setiap Senin Kamis kita berbuka puasa bersama. Di sana teman-teman bisa dibantu doanya dengan anak-anak ya. Jadi Masya Allah, ini anak-anak biasa. Ini banyak testimoni doanya anak-anak ini Mas Budi. Jadi banyak
teman-teman yang berkunjung didoain sama anak-anak dan banyak yang kabul gitu. Ya, alhamdulillah, masya Allah, luar biasa. Karena ya. mereka sangat ini ya, mungkin polos dan belum ada dosanya mungkin kali ya. Kalau saya mungkin kan kalau kita jangan bilang saya tersinggung. Saya Gitu. tersindir. Kalau kita kecil kemungkinannya terkabul, tapi kalau anak-anak itu besar kemungkinan. Masya Allah, luar biasa ya. Dan kita juga ada ini ya, pembangunan asrama untuk putra ya, karena saat ini kami baru punya asrama putri dan juga pendopo dan juga pos yang kita gunakan untuk tinggalnya anak-anak yang putra gitu. Jadi kita saat ini baru punya asrama putri, pendopo untuk kegiatan sholat, belajar mengaji dan lain-lainnya. Dan saat ini kita sedang ada program pembangunan untuk asrama putranya. Iya, itu ya Star Lovers ya. Yuk, ini masih dalam suasana Syawal ya mungkin. Selain itu juga ada lagi Mas. Jadi kalau teman-teman Star Lovers yang ingin menjadi salah satu orang tua asuh, silakan bisa membantu mereka untuk membiayai di pendidikannya ya. Nah, kan banyak nih ladang amal ya, jangan disia-siakan ya. Di samping bisa nginsipin produk-produknya tadi, ada banyak nih ladang amal yang disediakan oleh Yayasan Alfa Indonesia. Oke, terima kasih Mas Sanudin atas waktunya berbagi di sini, luar biasa ya. Dan saya berharap Mas Sanudin tetap istiqomah dengan teman-teman ya, bahwa ternyata ya saya tersentuh ya. Dari berbagai macam daerah mereka bisa menyatu, kemudian bisa ikut membantulah. Salah satu di antara sekian banyak masalah yang ada di negeri ini adalah bagaimana bisa ya memberdayakan, kemudian juga membantu banyak ya pendidikan dan lain-lain untuk anak-anak yang terlantar, anak-anak yatim piatu, yang pokoknya memang mereka membutuhkan bantuan kita. Selamat dan sukses ya. Moga-moga semuanya dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Star Lovers, demikian tadi ya bincang-bincang kami, luar biasa ya. Ternyata tidak hanya masalah bisnis aja, tapi bagaimana juga bisnisnya akhirnya goalnya itu menyejahterakan ya. Di sini adalah yang kita coba untuk disejahterakan adalah anak-anak yatim piatu, anak-anak terlantar dan lain-lain. Moga-moga ini menginspirasi ya. Dan untuk Anda yang beruntung pada sore ini, nanti kita akan hubungi ya siapa saja yang berhak mendapatkan hadiah dari UMKM Alfa Indonesia. Insya Allah kita akan ketemu lagi Selasa depan, dan insya Allah akan ada narasumber yang tidak kalah spektakulernya. Saya Budi Utomo pamit mundur. Terima kasih untuk perhatian Anda. Assalamualaikum.